Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang mengasihi kami, Allah yang memberi pertolongan dan kekuatan, sehingga kami ada pagi hari ini. Syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya setiap benih-benih firman Allah tertanam di dalam hidup kami, sehingga kami berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 14 ayat yang ke-22. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan, tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Ada satu masa, ada satu generasi tentang sebuah pemahaman yang kemudian menjadi bias. Pertanyaan itu adalah, tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Seolah-olah ada masa, ada waktu di mana orang-orang merencanakan kejahatan itu tidak bersalah, tidak berdosa. Dan itu merupakan bukan sebuah dosa, bukan sebuah kesalahan. Kita dapat melihat sesungguhnya apa yang ada di dalam hati itu keluar melalui tindakan dan perbuatan. Jadi apa yang di dalam hati itu merupakan satu cerminan, kemudian bisa dilihat siapa sesungguhnya itu ketika dilanjutkan dengan tindakan-tindakan atau dalam bentuk perilaku. Nah, ada anggapan bahwa orang yang merencanakan kejahatan itu bukanlah merupakan satu kejahatan. Apakah sesat orang yang merencanakan kejahatan? Saya melihat ada sebuah cara pandang yang abu-abu, yang samar di sini. Orang seolah-olah sulit melihat mana yang benar dan mana yang tidak. Nah, keadaan seperti inilah yang kemudian harus diwaspadai oleh generasi-generasi kita. Karena memang situasinya adalah demikian. Bukankah setiap hari kita harus diperingati, diingatkan oleh kebenaran demi kebenaran yang lain, agar kita semakin tajam mendengar, melihat, memahami tentang nilai-nilai yang sedang berkembang hari-hari ini. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Di satu sisi, Salomo sampaikan orang-orang yang merencanakan hal yang baik, mereka memperoleh kasih dan setia. Mari kita bangun, Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam pikiran kita, dalam benak hati kita yang terdalam, hal-hal yang positif, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik, hal-hal yang tidak mendatangkan kecelakaan bagi orang lain, apalagi kecelakaan bagi diri sendiri. Mari kita merencanakan hal-hal yang baik, sebab kita akan beroleh kasih dan setia. Dalam dunia yang serba sulit untuk diikuti, dipahami, baik pola maupun cara berpikirnya, kita harus memegang teguh prinsip-prinsip firman Allah. Rencanakanlah di dalam hati dan pikiran kita hal-hal yang baik,
sebab kasih dan setia akan menyertai kita sekalian. Mari jemaat Tuhan, kita jalani hari ini dengan hal-hal yang baik. Kita awali hari ini dengan satu perencanaan yang baik, sebab kasih dan setia Tuhan tetap menyertai kita. Amin.